Yang ketiga, keutamaan yang sholat asar itu apa? Keberuntungan dan kerugian itu terletak salah satunya pada waktu asar. Ya. Makanya kita menjumpai keberuntungan dan kerugian itu ya bagaimana kita ketika melihat sholat asar. Makanya kita mendapatkan salah satu di antara hal yang kita harus renungkan ketika Rasulullah SAW mengatakan, "Man taraka sholatal asri faqad habita amaluhu." Siapapun yang mereka sengaja meninggalkan sholat asar tanpa udzur, faqad habita amaluhu, terhapus seluruh amalnya pada hari itu. Jadi ada fulan nih, sedekah, puasa, dan sebagainya. Sholat asarnya ditinggal, seluruh amal kebaikan yang dilakukan hari itu terhapus. Ini bukan berarti nanti setelah ada seseorang menyadari, loh tadi saya sholat asarnya belum. Ya sudahlah sekalian maghrib isya nggak usah sholat. Daripada nanti saya sholat juga nggak dianggap. Bukan begitu. Tapi ini menunjukkan bahwasanya ternyata konsekuensi ketika meninggalkan sholat asar itu ternyata konsekuensinya besar. Konsekuensinya besar. Sehingga akhirnya menjadikan seseorang itu harus betul-betul memiliki keterikatan dengan asarnya itu. Meninggalkan sholat duhur, dosa besar, tapi tidak menghapuskan amal seharian yang dia lakukan dalam ketaatan. Meninggalkan sholat subuh itu merupakan amalan, itu merupakan dosa yang besar, tapi tidak menghapuskan amal kebaikan yang dilakukan olehnya pada hari itu. Tapi beda dengan sholat asar. Kalau sholat asar itu Rasulullah sendiri yang menyampaikan, "Man taraka sholatal asri faqad habita amaluhu." Siapapun yang sengaja meninggalkan sholat asarnya, terhapus seluruh amalnya. Itu merujuk kepada makna yang sangat clear dan jelas. Jangan main-main dengan asar. Sebagaimana sebaliknya hadisnya, ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, kalau tadi cuma ditampilkan, maka sesungguhnya Rasulullah SAW mengatakan, inna hadhis salat uridat ala man kana qablakum. Rasulullah SAW menyampaikan, sesungguhnya sholat asar ini pernah diwajibkan kepada kaum sebelum kita. Oh, berarti kaum sebelum kita ini dulu pernah mendapatkan kewajiban syariat untuk melaksanakan sholat asar. Jadi sesungguhnya sholat asar ini, kata Rasulullah, pernah diwajibkan kepada orang sebelum kalian. Fadayya'uha, lalu mereka itu meremehkan sholat asar itu. Faman hafidha 'alaiha kana lahu ajruhu marrataini. Lalu kata Rasulullah, siapapun yang mampu untuk menjaga sholat ini, maka pahalanya itu 2 kali lipat. Wala sholata ba'da, tidak ada sholat setelahnya. Hatta yatlul syahidah, sampai terbitnya matahari atau terbitnya bintang. Artinya tidak ada sholat lagi setelah sholat asar sampai nanti matahari tenggelam dan digantikan dengan sholat asar. Nah, ini menunjukkan kepada kita waktu asar itu istimewa betul. Ya. Ada kaitannya dengan keindahan dan romantisme senja, anak senja, Ustaz. Ya, saya nggak ngerti tentang anak senja. Tapi memang begitulah, asar itu memiliki sebuah keutamaan besar. Keutamaan yang sejatinya memang tidak pernah kita jumpai dan tidak pernah kita dapatkan keutamaan itu pada waktu-waktu sholat yang lainnya. Ya. Sehingga akhirnya dari situlah kita memahami betul. Jangan main-main dengan sholat asar itu. Allah saja bersumpah dengan waktu asar. Di mana banyak manusia itu meremehkan waktu asar. Kan banyak manusia kalau di waktu asar itu apa? Pas lagi cepet-cepetnya pengen pulang kerja, asar. Ya kan? Pas lagi capek-capeknya dia bekerja, lalu asar itu betul-betul mengujinya dia. Menguji betul waktu asar itu, menguji orang. Karena pas lagi letih-letihnya, pas lagi malas-malasnya, pas berada pada penghujung hari itu. Makanya akhirnya Allah uji manusia itu dengan waktu asar. Dengan sholat 4 rakaat. Ya, untuk mengetahui bagaimana kualitas manusia itu.
di dalam kehidupannya. Dengan adanya waktu asar yang Allah turunkan kepada kita. Ya. Makanya lihat kan, sampai Rasulullah sendiri saja yang sampai mengatakan, man taraka sholatal asar faqad habita amaluh. Lu sampai Nabi mengatakan, siapapun yang meninggalkan sholat asar, maka telah terhapus amal-amal kebaikan yang dia kerjakan. Itu kan betul-betul menjadi sebuah perenungan untuk kita, ya, tentang sholat asar. Ada yang menggampangkan, ada yang mengundur-mundur, ada yang sengaja melihat matahari terus ketika waktu asar itu datang, lalu sholatnya baru ketika matahari mulai terbenam. Tapi ingat ya, siapapun yang menjaga sholat asarnya, memperbanyak ketaatannya di waktu asar, melazimi di dalam dzikirnya dia di waktu sholat asar, maka itu merupakan sebuah perdagangan manusia kepada Allah yang bernilai besar ketika semua perdagangan ketaatan itu terjadi di waktu asar. Ada sebuah riwayat sahih begini, ibu-ibu. Tapi saya menyampaikan riwayat ini, tapi nanti jangan dipakai untuk menggampangkan sebuah dosa. Ada seorang wanita, ada seorang laki-laki datang kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu laki-laki ini curhat kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya telah berjumpa dengan seorang wanita, ya, bukan istri saya. Saya telah berjumpa dengannya dengan luar biasa. Saya melakukan apa saja dengan wanita itu kecuali zina, artinya kecuali jima. Dia kecuali adalah tidak mencampuri. Tapi semua yang lain dilakukan bersama wanita. Sahabat ini lalu berkata, saya betul-betul menyesal ya Rasulullah. Saya ingin sekali bertobat. Apa yang saya harus lakukan ya Rasulullah? Laki-laki ini menceritakan tentang apa yang dia lakukan di dalam dosa ketika berjumpa dengan wanita yang tidak halal baginya. Maka pada waktu itu adalah selepas duhur sebelum asar. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu mengatakan, nanti sholat asar tepat waktu. Maka kalau kita membaca riwayat ini, yang menarik adalah Rasulullah mendapatkan curhat. Rasulullah mendapatkan curhat dari orang yang mengaku melakukan dosa bersama dengan wanita apa saja kecuali jima. Tapi yang dikatakan oleh Rasulullah ketika Nabi ditanya, apa yang saya harus lakukan ya Rasulullah? Maka tidak ada yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali yang disampaikan Nabi adalah perhatikan sholat asarmu sebentar lagi. Itu menunjukkan kepada kita, oh Insya Allah ya, sampai sholat asar ini luar biasa menghapuskan dosa. Doa kita mustajab. Kalau hari Jumat melaksanakannya dikasih oleh Allah 2 kali lipat, karena dulu ada kaum sebelum kita yang diberikan syariat sholat asar tapi mereka meremehkan. Bahkan sholat asar pun menjadi indikator keimanan dan kemunafikan, sebagaimana sholat asar itu menjadi penebus dosa dan kemaksiatan yang dilakukan manusia. Maaf ya, tadi hadis itu saya sampaikan, jangan sampai ada yang mengambil kesempatan dalam kesempitan. Oh, jadi kalau misalkan ada orang pacaran gitu, terus akhirnya melakukan tindakan melampaui batas, melakukan apa yang mereka mau bersama dengan pasangan haramnya gitu, apa-apa, yang penting setelah itu sholat asar. Bukan itu. Karena apa? Karena itu meremehkan, karena sengaja untuk melakukan dosa. Tapi di sisi yang lainnya, kalau kita pahami dengan sudut pandang yang benar, disitulah kita paham. Termasuk keutamaan besar sholat asar itu apa? Menghapuskan dosa dan kemaksiatan. Makanya Bu, kalau ada di antara kita seharian lalu melakukan dosa, lalu melakukan maksiat tanpa kita sadari, sholat asar itu penebusnya. Yang khusyuk sholat asar.
banyak doa. Makanya Rasulullah SAW pernah dikisahkan dalam satu riwayat Bukhari, Nabi pernah berdoa dari habis asar sampai maghrib. Ya, karena Nabi mengetahui keutamaan yang ada pada sholat asar. Dzikir disebutkan itu kata asar. Dzikir pagi dan dzikir sore itu waktu asar. Tidaklah disebutkan waktu sore di dalam kita berzikir kepada Allah, ya kecuali karena keutamaan waktu sore itu. Ketika kita berzikir selepas asar. Kita menjumpai kata asar itu, kata-kata sore itu sering disebut oleh Allah. Salah satunya dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-28. Wasbir nafsaka ma'alladina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajhah. Yuriduna wajhah. Sabarlah kamu bersama dengan orang. Sabarlah kamu bersama dengan orang yang senantiasa menyeru kepada Allah pagi dan sore untuk mencari wajahnya Allah. Dan Allah menyebutkan asyi itu adalah habis asar. Itu memberikan kepada kita tentang hal yang besar. Masya Allah ya. Waktu asar itu hal yang luar biasa. Maka inilah yang menjadikan akhirnya kita memahami. Makanya sholat ini merupakan surat yang luar biasa. Karena apa? Karena surat ini menyadarkan manusia tentang waktu dan menyadarkan manusia tentang waktu asar. Yang dimana mungkin bagi mereka yang tidak pernah belajar, ya waktu asar biasa. Bagi mereka yang tidak pernah belajar. Bagi mereka yang selalu terus mencari dunia, waktu asar itu ya waktu kelelahan dan keletihan. Bagi mereka yang sedang terjebak dengan cinta-cinta yang haram, waktu asar itu atau waktu senja itu ya waktu mereka mengenang memori-memori indahnya bersama pasangan-pasangannya dulu. Tapi orang beriman, waktu senja itu adalah waktu yang memiliki keutamaan. Senja itu memiliki banyak keutamaan dan kekuatan yang luar biasa. Inilah yang menjadikan akhirnya kita memahami betapa surat asar itu luar biasa yang dimiliki oleh surat asar itu. Maka tidak salah kalau kita mendapati Imam Syafi'i itu mengatakan, seandainya manusia merenungkan perjalanan hidupnya dengan membaca surat Al-Asr, lakafathum, maka pastilah surat asar itu sudah mencukupi mereka. Kenapa? Karena semua petunjuk kita untuk melakukan kebaikan itu terletak pada surat asar, pada surat Al-Asr yang kita baca. Makanya sekali lagi kata Imam Syafi'i, seandainya mau manusia itu merenungkan surat Al-Asr, maka pastilah manusia itu akan tahu. Cukuplah kita mengamalkan pada surat Al-Asr itu pun sudah cukup untuk mendapatkan petunjuk meraih rahmatnya.